Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca Tafsir Al-Muyassar Surat Al-Baqarah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Sampai di sini selesai rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel. Ya, selesai sampai di sini rangkaian ayat-ayat tentang Bani Israel. Dari ayat berapa itu dulu tentang Bani Israel? Mulai ya Bani Israel azkuru itu. Ayat 40 ya kan. Mulai dari 40 sampai 122. Itu satu rangkaian, dibuka dengan ya Bani Israel, ditutup dengan ya Bani Israel. Ya dzurriyyata ayat 122 ya. Ya dzurriyyata Ya'qubah. Wahai anak keturunan Yakub, wahai para keturunan Nabiullah Ya'qub. Israel itu adalah Ya'qub. Uzkuru ni'ami, ingatlah nikmat-nikmatku al-katsirata yang sangat banyak alaikum kepada kalian. Wa anni, dan ingatlah bahwa sesungguhnya aku fadzaltukum, telah mengistimewakan kalian, ala, di atas, alami zamanikum, di atas seluruh manusia di zaman kalian. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka di atas seluruh manusia di zamannya? Bikasrati, berupa banyaknya anbiyaikum, nabi dari kalian. Banyaknya nabi dan kitab-kitab yang turun kepada kalian. Ya, itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada kalian di atas seluruh manusia di zaman mereka. Wa ma, serta apa yang unzila, diturunkan alaihim kepada mereka, minal kitab, minal kutubi, dari kitab-kitab. Nah ini ya keistimewaan mereka di atas seluruh manusia di zamannya. Itu adalah apa? Banyaknya para nabi dari mereka, diutus dari kalangan mereka, dan diturunkannya kitab-kitab. Kalau kita peras gitu kan, kita saring gitu kan, kembalinya kepada apa? Ilmu nafi' dan amal soleh. Ya, ilmu nafi' dan amal soleh. Kalau orang ingin diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya, maka dengan ilmu nafi', ilmu agama dan amal soleh. Karena para nabi itu wasilah ilmu nafi' dan amal soleh. Kitab-kitab juga wasilah ilmu nafi' dan amal soleh. Yang dibawa oleh mereka adalah ilmu nafi', ilmu agama dan amal soleh.
Wattaqu ay wa khafu, dan takutlah kalian. Yauman ay ahwala, takutlah kalian kepada ahwala, kejadian-kejadian mengerikan. Yaumal hisabi, di hari kiamat nanti, hari pembalasan nanti. Di mana la tughni, tidak akan berguna, nafsun, satu jiwa, yakni seseorang tidak akan berguna, an nafsin, bagi jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Seorang tidak akan berguna bagi orang lain sedikit pun di hari itu. Wala, tidak pula, yakbalullahu, Allah akan menerima, minha, dari jiwa manusia, yaitu dari orang-orang kafir. Maksudnya di sini nafs, di sini dari orang-orang kafir, fidyatan, tebusan, tunjiha, tebusan yang akan menyelamatkan jiwa kafir mereka minal azab, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala, tidak juga tanfa'uha, bermanfaat bagi jiwa kafir itu, wisatotun, pensyafaat, perantara antara jiwa kafir itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wisatoh, perantara antara jiwa kafir itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun, tidak juga ada seorang pun yang suruha, yang akan menolong jiwa kafir tersebut. Jadi ini yang dibahas adalah jiwa orang kafir. Ya. Karena kalau orang beriman satu sama lain, ya berguna satu sama lain. Orang beriman saling memberi syafaat, ya, saling memberi tebusan dan sebagainya. Anak menebus orang tuanya, ya, teman menebus temannya dan seterusnya. Ya, demikian juga syafaat. Jadi yang dimaksud di sini adalah, ya, siapa? Orang kafir. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang kafir. Ya. Namanya lafzun am urida bihil khusus. Ya. Teksnya mencakup semua orang, tetapi yang dimaksudkan adalah, ya, orang tertentu, yaitu kafir. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz yang maknanya bisa luas, padahal yang diinginkan adalah orang tertentu, yaitu orang kafir. Ya, namanya takhwif. Namanya takhwif. Ya, tarhib. Ya, namanya apa namanya? Memberikan, ya, ancaman. Ya. Yang diancam dengan hari kiamat itu bukan hanya orang kafir saja, semua orang, termasuk orang beriman. Ya, supaya mereka tidak kepedean, saya kan orang beriman, nggak kena ancaman ini, tidak. Ya. Wallahu a'lam. Ayat berikutnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wa'id, apa artinya wa'id? Masih ingat enggak? Hah? Wadhkur, wadhkur. Wadhkur, dan ingatlah, ayyuhan nabi, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam.
hina ketika ikhtabara Allah menguji siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Menguji Nabi Ibrahim bima dengan apa yang syara'a lahu, Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim min dari berupa takalifah, perintah-perintah dan larangan-larangan, beban syariat. Fa'addaha, jadi makna bikalimatin di sini apa? Bikalimatin artinya apa? Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Apa artinya bikalimatin? Bima syara'a lahu min takalifah. Kalimat di situ artinya adalah perintah dan larangan yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna ay fa'addaha, maka Nabi Ibrahim menunaikan syariat atau perintah dan larangan yang disyariatkan kepada beliau itu, wa qama biha, dan beliau mengerjakannya khaira qiyamin, dengan sebaik-baik penunaian. Ini makna itmam. Fa'atammahunna, makna itmam, sempurna dalam menunaikan perintah ataupun larangan yang disyariatkan, itu menunaikannya dan mengerjakannya sebaik mungkin. Qala Allahu lahu, Allah Subhanahu wa taala berkata lahu kepada Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku ja'iluka, pasti akan mengangkatmu. Memakai apa ini? Memakai jumlah ismiyah, tidak memakai jumlah fi'liyah. Ja'iluka, ya, yang menunjukkan taukid. Jadi seolah-olah sudah terjadi begitu. Inni ja'iluka, sesungguhnya aku benar-benar mengangkatmu, menjadikanmu qudwatan, sebagai apa? Teladan linnasi, bagi seluruh manusia. Wahai Ibrahim, qala, berkatalah siapa? Ibrahim alaihissalam, Rabbi, ya Allah, ij'al, angkatlah, ba'dha, sebagian, nasli, keturunanku, a'immatan, sebagai para pemimpin juga, ya, sebagai para contoh dalam teladan, dalam kebaikan juga. Fadlan minka, sebagai karunia, minka, darimu ya Allah. Ya, orang-orang pluralisme itu titiknya di sini, baca itu titik di sini. Jadi, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang Islam, mereka semua kan keturunan Ibrahim, dan mereka semuanya sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim supaya dijadikan apa? Imam, itu katanya. Jadi nggak ada din al-Ibrahimi, agama Ibrahim itu enggak, tapi yang ada itu apa? Zuriat Ibrahim katanya. Maka dibantah di lanjutan ayatnya itu baru koma, Mas, itu. Ya, syukur itu bukan orang Indonesia itu. Baru koma itu. Fa ajabahullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan.
Subhanahu mengabulkan. Bagaimana pengkabulan Allah? Annahu bahwa la tahsulu, tidak akan didapatkan, tidak akan diraih lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Apa yang tidak akan diraih oleh mereka? Al-imamatu fid dini, ya, kepemimpinan. Al-imamatu, kepemimpinan fid din, dalam agama ini. Ya, orang zalim, ya aku kabulkan permintaanmu Ibrahim, ya, tetapi mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang kafir, mereka enggak dapat, ya, enggak dapat pengkabulan doamu itu. Ya. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wadhkur, dan ingatlah ayuhan nabi, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, hina, ketika ja'alna, kami jadikan al-Ka'bata, Ka'bah, al-bait di situ Ka'bah, wa idz ja'alna al-baita, al-bait di situ maksudnya Ka'bah, rumah Allah. Marji'an, mathabatan, marji'an, sebagai tempat apa? Berkumpulnya linnas, manusia. Ya'tunahu, mereka akan mengunjunginya. Tsumma, kemudian mereka akan selalu mengunjunginya, berkumpul di situ. Tsumma yarji'una, kemudian mereka akan kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka masing-masing. Tsumma, kemudian ya'uduna, mereka akan kembali lagi ilaihi, ke Ka'bah itu. Jadi kalau rindu kepada Baitullah itu, yang memang itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam ayat ini. Manusia rindu kepada Ka'bah, kepada Baitullah. Dia akan datang ke sana, kemudian balik ke keluarganya, rindu pengen ke sana, balik ke sana lagi. Begitu. Namanya mathabatan. Wa majma'an, dan menjadi tempat berkumpul lahum, manusia, fil hajj. Apa yang dimaksud dengan manusia di sini siapa? Semua manusia. Hah? Orang-orang Islam saja. Orang-orang Islam saja. Ya? Orang-orang Islam saja. Orang kafir mana punya rindu sama Baitullah? Ya? Orang Islam. Wa majma'an, dan Allah jadikan Ka'bah itu, tetapkan Ka'bah itu sebagai tempat berkumpulnya mereka, orang Islam, fil haji, dalam berhaji, wal umrati, dan umrah, wat tawafi, dan tawaf, was salati, dan salat, wa amnan, dan juga sebagai tempat yang aman lahum, bagi mereka. La yughiru, tidak akan ada yang menyerang alaihim mereka, adun, satupun musuh, fihi, ya, di dalamnya. Ya, ini pengharaman apa? Tanah haram untuk diperangi. Tapi ya begitu orang zalim itu, ya, dari zamannya Abroha terus, ya, sampai sekarang. Kecuali Fathu Makkah, maka Rasulullah SAW sudah mengumumkan, ya, Makkah itu haram, tidak boleh diperangi, tidak boleh diperangi, haram bagi siapapun, ya,
dan tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebentar kecuali untukku, dan itu pun hanya sebentar. Dan sudah waqad adat hurmatuhal yaum, dan sudah kembali lagi sekarang setelah takluk, maka kembali lagi kepada hukum haramnya. Jadi pengecualian sudah. Ya, inna fatahna fathan laka. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Ya. Sudah dikabarkan memang di dalam Al-Qur'an. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin. Muhallikina ru'usakum dan seterusnya. Ya. Wa qulna, dan kami berkata, ittakhidhu, yakni Allah berkata, ittakhidhu, jadikanlah min maqami Ibrahim, dari maqam Ibrahim itu, makanan, tempat lis-sholati, untuk sholat fihi, di situ. Wa huwa, dan maqam Ibrahim itu adalah al-hajar, sebuah batu, alladzi yang waqafa, berdiri, alaihi, di atasnya siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim, inda, ketika binaihi, beliau membangun al-Ka'bah, Ka'bah. Jadi makam Ibrahim itu sebuah batu yang dipakai untuk apa? Pakai untuk landasan, ya kan? Pijakan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Oh, berarti Nabi Ibrahim itu tinggi sekali ya. Nah kan makam Ibrahim itu kan rendah. Nabi Ibrahim berdiri di situ untuk membangun Ka'bah, itu kan berarti tinggi sekali Nabi Ibrahim itu. Wa auhayna, dan kami wahyukan, ila, kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa bnihi Ismaila, dan putranya yaitu Ismail, antahira, agar kalian berdua mensucikan, baiti, rumahku ini, yaitu Ka'bah, min kulli, dari semua ritsin, dari semua najis, wadanasin, dan kotoran, lil muta'abbidina fihi, untuk keperluan al muta'abbidina, orang-orang yang beribadah, fihi, di dalamnya, bitawafi, dengan tawaf, haulal ka'bati, di sekeliling Ka'bah, awil i'tikafi, atau dengan i'tikaf, fil masjidi, di dalam masjid, wassalati fihi, serta dengan sholat di dalamnya. Ya. Muqaddimah ini, muqaddimah pemindahan apa? Kiblat. Ya, muqaddimah pemindahan kiblat. Allah bicara tentang sejarah Ka'bah dan keagungan Ka'bah, keistimewaan Ka'bah. Ya. Jadi maksudnya ya layak kalau kemudian dijadikan apa? Kiblat itu. Wallahu musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam.